Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang kedua. Talabul ilmi bila tartibim marduda. Menuntut ilmu tiada berurutan maka tertolak. Maksud berurutan yang mana semestinya diawalkan atau di permulaan di dalam pengkajiannya harus mengkajinya di awal, yang mana diakhirkan harus diakhirkan. Jikalau tidak demikian maka bisa tertolak. Lalu bagaimana urutan pengkajian keilmuan yang benar? Pengkajian keilmuan yang benar yaitu yang pertama sekali dikaji itu adalah ma'rifah, kemudian baru fikih, kemudian seterusnya baru tasawuf. Ma'rifat, fikih, tasawuf. Jadi ma'rifah dulu baru fikih. Mengenal kepada Tuhan dulu baru beribadah, baru diibadahi. Urutan ini selaras dengan dalil awwaluddini ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal kepada Allah. Jadi ini urutannya yang pas. Tapi seandainya kita tersudah-sudah sudah mengkaji fikih tetapi belum ma'rifah, ya adalah mengapa. Yang penting jangan ditinggal ma'rifahnya. Dari keterangan tersebut, karena yang pertama itu ma'rifah dikaji, maka otomatis ma'rifat ini adalah menjadi ilmu dasar, bukan ilmu puncak. Jadi kebanyakan orang salah mengira, dikira ilmu ma'rifat itu ilmu yang tinggi, yang puncaknya. Padahal dia adalah ilmu dasar. Namun walaupun ilmu ma'rifah ini adalah ilmu dasar, dia menjadi penentu bagi ilmu yang sebelumnya, bagi ilmu yang sesudahnya. Jikalau diibaratkan sebuah bangunan, jikalau dasarnya atau pondasinya itu lemah, maka bangunan itu mudah roboh. Demikian halnya juga dengan keilmuan. Jikalau ma'rifatnya lemah, keilmuannya pun akan lemah, mudah dipatahkan. Kemudian lagi, ma'rifat itu selain dia adalah ilmu dasar, dia juga adalah ilmu yang umum, bukan ilmu yang teramat rahasia. Sudah semestinya ilmu yang umum ini disampaikan kepada seluruh umat Islam. Wajib seluruh orang Islam itu mengetahui. Jangan sampai apabila ada yang mengkaji ilmu ma'rifah itu sembunyi-sembunyi, kayaknya tidak boleh ketahuan. Nah, itu sudah salah, karena ia adalah termasuk daripada salah satu daripada rukun agama. Kemudian yang menguatkan urutan ini tadi, yaitu ma'rifat, fikih, tasawuf, adalah sejarah. Rasulullah yang pertama sekali diajarkan beliau adalah memperkenalkan Tuhan atau mentauhidkan Tuhan atau menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama diajarkan Rasulullah. Makanya suratul Makkiyah itu surah-surah yang turun di Mekah itu kebanyakan ayat-ayat tauhid. Yang di Madinah baru
baru tentang adab. Di sini menunjukkan kekuatan bahwa ma'rifah itu yang pertama dikaji sebelum fikih. Kemudian yang lebih menguatkan lagi adalah kalimah syahadat kita, kalimah orang yang mau masuk Islam, yang bacaannya itu yang pertama adalah la ilaha illallah, baru Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama itu mentauhidkan Allah dulu. Ini sesuai urutan. Jadi syahadah itu bukan terbalik. Bukan Muhammadur Rasulullah duluan, barulah ilaha illallah. Kemudian yang tidak kalah menguatkan lagi, sebelum Rasulullah mendapat perintah salat, Rasulullah mi'raj, disuruh bertemu, menghadap. Ini simbol bagian daripada pengenalan. Sebelum beribadah, kenali dulu yang diibadahi. La tasihus salah ila bima'rifatil ma'bud. La tasihul ibadati, bukan ya, bukan la tasihul. La tasihul ibadati ila bima'rifatil ila bima'rifatil ma'budah. Tidak sah ibadah jikalau tidak mengenal yang diibadahi. Bahkan la yasir ibadati ila bima'rifah, tidak akan mengetahui rahasia-rahasia ibadah terkecuali bagi mereka yang ma'rifah, yang mengenal kepada Tuhannya. La tujisi usalah ila bima'rifatil ma'bud, mardud, ma'bud. Jadi, salat pun ada ulama yang menyatakan tidak sah jikalau tidak dengan ma'rifat, tapi sahnya ini bukan sah secara fikih, mungkin afdal lah, tidak afdal seseorang yang salat itu tidak ma'rifat. Sebab ada keterangan inna salata li dzikri, sesungguhnya salat itu adalah ingat. Bagaimana kita bisa mengingat kepada Tuhan sedangkan kita tidak mengenal? Orang yang bisa mengingat Tuhan itu syaratnya mengenal. Contoh, seandainya saya bilang ingatkan Anda kepada Wismulyo Aris Munandar. Wah, itu pasti kemana ya ingatnya? Itu bingung. Karena yang saya sebutkan tadi adalah seseorang yang Anda tidak kenal, tidak mengenalnya. Tetapi jika yang saya sebutkan adalah seseorang yang Anda kenal dengan baik, maka Anda akan mudah mengingatnya. Contoh, coba ingat Bapak Joko Widodo, langsung terbayang kurus-kurus, tinggi-tinggi, begini dan begini. Jadi tempatnya seseorang itu bisa mengingat itu adalah karena dia sudah mengenal. Sedangkan di dalam ibadah salat, inna salata la dzikri, sesungguhnya salat itu mengingat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, seberapa kita ingat di dalam salat, maka seitu juga nilai salat kita. Jikalau kita tidak ma'rifat, maka salat kita itu hampa, hampir tidak bernilai, hanya sekedar tunai kewajiban. Maka ini teramat menjadi penting ilmu ma'rifah ini untuk dikaji. Jangan sampai kita hanya tahu di dalam ibadah tetapi tidak mengenal yang diibadahi. Nah, di sini termasuk menjadi penentu daripada ibadah yang lain.
bahkan di luar daripada ibadah. Dan di lain itu, di samping itu ma'rifah itu banyak memiliki kelebihan. Dan dengan ma'rifah juga seseorang itu akan mencapai at-taqarrub ilallah, kedekatan. Tanpa ma'rifah, seseorang yang memuji bisa masuk di dalam kategori mencaci. Seseorang mengingat itu kategori lupa. Semakin dia taat bisa jadi semakin durhaka. Semakin mengingat semakin lupa. Nah, itu dikarenakan tanpa ma'rifat. Makanya di awal tadi saya katakan talabul ilmi bila tartibim mardud. Menuntut ilmu tiada berurutan tertolak. Terus kemudian lagi yang lebih memperkuat daripada bahwasanya pengkajian yang awal itu adalah ma'rifat baru fikih, yaitu pertanyaan di alam barzah. Yang pertama ditanyakan malaikat sebagaimana lumrah kita ketahui, yaitu man rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Baru yang lainnya waman nabiuka. Ini menunjukkan bahwasanya ma'rifah adalah yang pertama dikaji semestinya, karena yang pertama ditanyakan adalah itu. Seandainya seseorang tidak mengenal kepada Allah, maka itu dipastikan 100% tidak akan dapat menjawab man rabbuka. Siapa itu? Itu tidak akan terjawab jikalau tidak mengenal. Jadi kuncinya kita dapat menjawab pertanyaan malaikat man rabbuka adalah ma'rifah. Jikalau ma'rifah itu tidak terjawab, pertanyaan man rabbuka itu tidak terjawab, maka seterusnya pertanyaan yang lainnya sulit untuk dijawab. Ibadah tidak berbobot. Ini pentingnya pengkajian ma'rifah. Ma'rifat dulu, baru fikih, baru tasawuf. Jadi ma'rifat itu bukanlah ilmu yang puncak, bukan ilmu yang terlalu rahasia. Dia adalah ilmu dasar, dia adalah ilmu yang umum. Dan ma'rifat itu apa namanya? Lupa saya. Jangan sampai menjadikan seseorang atau kita yang sebagaimana kebanyakan kita lihat di daerah saya ini, jikalau mereka itu sudah ma'rifah, terkadang mereka mengabaikan dengan ilmu fikih atau ilmu syariah, bahkan mengabaikan seseorang yang mengerjakan ibadah. Itu cuma kulit, ini isinya, begitu mereka ya berstatement. Padahal isi tanpa kulit itu mudah busuk, mudah diserang penyakit sama. Jadi pelindung atau pakaian atau perhiasan itu adalah fikih. Disempurnakan lagi dengan tasawuf. Jadi fikih itu yang kedua itu adalah untuk kemaslahatan diri kita juga. Fikih itu adalah ilmu atau aturan atau tata cara di dalam beribadah. Sedangkan ma'rifah itu adalah tentang etikat atau keimanan, tentang etikat seseorang. Jadi
fikih itu apa-apa yang difardukan atas kita itu ada kemaslahatan untuk diri kita, dan kemaslahatannya itu bukan untuk siapa-siapa, adalah untuk penganutnya sendiri. Jadi ajaran fikih itu untuk mengatur di dalam hal supaya si penganutnya ini maslahat. Setiap alat elektronik atau umpama TV yang keluar dari pabriknya itu tidak keluar sendiri, dia keluar bersama buku panduan. Buku panduan ini tujuannya untuk kemaslahatan daripada TV itu sendiri. Jadi apa-apa yang diharamkan itu bisa membawa mudarat apabila kita kerjakan. Apa-apa yang diwajibkan itu banyak manfaatnya. Contoh yang seperti daging babi. Kenapa diharamkan? Karena daging babi itu ada mengandung cacing pita, kolesterolnya tinggi, ya kan itu. Apalagi gen babi itu ada kemiripan dengan gen manusia, dikhawatirkan jikalau seseorang yang mengonsumsi daging babi itu bisa tertular perangai atau tabiat buruk babi. Babi itu adalah salah satu binatang yang paling jorok. Kotoran dia itu bisa dimakan kembali sampai 8 kali. Dia senang di lumpur. Nah, itu makanya diharamkan. Jadi apa-apa yang diharamkan itu bisa memudarat. Kenapa mencuri diharamkan? Itu bisa memudarat kepada kita. Itu bisa, kalau ketahuan, ya kan? Itu bisa dihakimi masa dan itu memudarat kepada kita. Lihat waktunya dulu. 17 ya. Jadi aturan di dalam fikih itu kembali untuk diri kita. Jangan sampai apabila kita sudah ma'rifah kita tidak beraturan hidup, tidak memenuhi aturan atau mengikuti aturan fikih, atau cuma ikut aturan sendiri. Nah, sementang-mentang ma'rifah dia tidak terikat dengan hukum fikih. Tidak bisa ini. Karena ada yang berstatement katanya kalau orang ma'rifat itu sekelas Khidir, sedangkan fikih itu sekelas Nabi Musa, sekelas Nabi Khidir dan sekelas Nabi Musa. Nabi Khidir itu katanya tidak terikat dengan aturan Nabi Musa. Katanya, kata paham mereka, tidak terikat. Padahal Rasulullah itu diutus innama buistu, lupa sana, innama buistu ammah, innama buistu ajilina si ammah, begitu ya. Aku diutus kepada manusia, ajar Nabi, kata Nabi, eh, untuk keseluruhan. Jadi aturan fikih Rasulullah itu bukan hanya untuk orang awam, orang khusus, orang ma'rifat pun terkena di dalam sana, masuk di dalam sana. Tidak bisa itu. Kalau tidak ikut aturan Rasulullah, maka itu walaupun ma'rifahnya tinggi, tidak ikut aturan fikih Rasulullah yang dibawa Rasulullah maksudnya, walaupun ma'rifah tinggi maka akan celaka pada akhirnya. Contoh Firaun. Firaun itu adalah seseorang yang kalau disimak dari perkataan daripada kalamnya itu
adalah perkataan tauhid yang tinggi. Ana rabbukumul a'la. Itu jikalau panah ya. Tapi kalau tidak panah ya jatuh seperti penyekutu. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Datang nabinya tidak mengikuti, ujung-ujungnya gugur. Raja Namrud tidak mengikuti kepada aturan Nabi Ibrahim, gugur. Sampai Abu Jahal. Abu Jahal itu Jabur, Taurat, Injil itu dia paham. Bahkan dia menghafal Al-Quran. Pernah pada suatu ketika Abu Jahal itu keluar kota, dia memberi upah kepada orang untuk menghafalkan kalau ada ayat Al-Quran turun. Nah, supaya dia tahu. Tetapi apa yang terjadi pada Abu Jahal? Dia tidak mengikuti kepada Nabi Muhammad, walaupun dia paham Jabur, Taurat, Injil, bahkan Al-Quran, ujung-ujungnya gugur. Dulu pernah iblis menjadi pemimpin para malaikat. Sempat dia bergelar malaikat mukarrabin. Pada ketika Tuhan mensyariatkan usjudu li Adamu, sujudlah kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sujud, illa iblis. Usjudu li Adamu fasajadu illa iblis. Maka iblis menjadi orang yang terlaknat. Jadi tidak cukup dengan ilmu ma'rifat saja. Jikalau kita tidak sujud, tidak beribadah, ibadah lahiriah, maka ibadah batin tidak akan bisa menolong kita. Idealnya ibadah zahir dan batin. Inilah yang dikehendaki idealnya. Makanya urutan itu selain daripada urutannya pas, ini dikaji keduanya, ma'rifat fikih. Jangan sampai ada yang tertinggal. Bahkan kalau pemahaman statement yang berurutan yang lebih tinggi, lebih aman, kayaknya lebih aman orang fikih daripada orang ma'rifat saja. Seumpama ada yang fikih saja tapi tidak berma'rifat, ada yang ma'rifat saja tetapi tidak berfikih. Maksudnya ibadah saja tetapi tidak mengenal. Ada yang mengenal tetapi tidak beribadah. Lebih aman yang mana? Yang tadi sudah saya kupas. Kalau mengenal tetapi tidak beribadah, tidak mengikuti syariat, tidak mengindahkan syariat Allah, syariat Rasulullah yang dibawa Rasulullah, maka ujung-ujungnya celaka. Fir'aun, Raja Namrud, Abu Jahal. Seandainya seseorang yang hanya ibadah tetapi tidak ma'rifat, itu ada contoh yang selamat. Walaupun diri dia itu bergelimang di dalam kesyirikan, itu ada pertimbangan. Tetapi ini wallahu alam, tetapi ada contoh yaitu dari Ashabul Kahfi. Ada anjing Ashabul Kahfi itu dia mengikuti kepada ulama. Ada sebagian riwayat menyatakan anjing Ashabul Kahfi itu di dalam surga karena dia mengikuti kehidupan Rasulullah atau tata cara ibadah Rasulullah. Cuma memang mungkinlah mengikutinya itu ya, tapi ma'rifat juga mengikuti ya lah. Anda jadi jadi dikupas ada kekeliruan. Terus yang ketiga itu tasawuf.
Ma'rifat itu laksana ilmu anak-anak, fikih itu laksana ilmu orang dewasa, tasawuf itu laksana ilmu orang tua. Kalau ilmu anak-anak itu ibarat sekolah, sekolah taman kanak-kanak itu biasanya hanya ke, di awal-awal itu disuruh mengenal ini sapi, ini gajah itu. Belum ada seperti orang dewasa. Orang dewasa itu sudah bekerja, sudah salat, maksudnya orang dewasa di fikih itu sudah salat. Jadi lebih 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 tinggi, kalau mau tinggi-tinggian itu lebih tinggi orang fikih daripada orang ma'rifah. Namun namun tidak tidak begitu apa sama, keduanya itu derajatnya ilmu yang fardu ain, hanya urutannya yang lebih elok itu ma'rifat, fikih baru tasawuf. Tasawuf ini adalah at-tasawufu kulluhul adab. Bahwasanya tasawuf itu seluruhnya, semuanya itu adalah adab. Makanya sering tasawuf itu dibilang hablum minallah wa hablum minan nas. Adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Adab ini yang tinggi derajatnya. Al adabu fauqal ilmi. Al adabu fauqala ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Jadi ilmu yang paling tinggi itu ilmu adab, yaitu ilmu tasawuf. Di mana ilmu tasawuf ini adalah ilmu perpaduan antara ma'rifat dengan fikih, antara hakikat dengan syariat. Kalaunya ilmu ma'rifat itu tentang iman, kalaunya ilmu fikih itu tentang Islam, ilmu tasawuf tentang ihsan, iman, Islam, ihsan. Ini yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tiga, iman, Islam, ihsan. Jadi untuk mencapai kesempurnaan itu tidak bisa hanya dengan ma'rifat dan fikih, tetapi harus dilanjutkan dengan tasawuf, iman, Islam, ihsan. Jadi seseorang yang tidak bertasawuf biasanya antara hakikat dengan syariat itu akan bertentangan, tidak akan pernah mencapai satu jalan atau sejalan apabila tanpa bertasawuf. Jadi tasawuf ini adalah ilmu yang merangkum antara ma'rifah dengan fikih. Jadi jikalau seseorang itu hanya ma'rifah saja berarti orang itu bukan orang tasawuf, atau fikih saja berarti orang itu bukan orang tasawuf. Orang tasawuf itu adalah orang yang bersyariat dengan berhakikat, atau ma'rifat dengan beribadah. Ibadah syariat. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, tetapi dia beribadah. Bukan sekedar ma'budiyah, tetapi dia ubudiyah, melakukan ubudiyah. Jadi lengkap dengan tasawuf. Jadi tasawuf ini disebut juga di daerah kami ini ilmu kesempurnaan. Siapa-siapa yang ingin mencapai kesempurnaan diri itu wajib dengan tasawuf. Nanti akan saya kupas apa-apa itu bab tasawuf. Jadi tasawuf itu ada tiga tingkatan. Ada tasawuf mubtadi, ada tasawuf mutawasid, ada tasawuf muntaha. Sebagaimana yang ma'rifat pun demikian, ada ma'rifat mubtadi, mutawasid, muntahi. Tasawuf mubtadi, mutawasid, muntahi. Tasawuf mubtadi itu kupasannya seputar penyakit hati, seputar hati, tentang tabiat hati, perangai hati, kalbun salimun, maridun, mayitun, tentang perangai-perangainya dan obat-obat hati, seputar itu. Jikalau yang mutawasidnya itu
tentang Nur Muhammad, seputar Nur. Yang dari hati tadi itu akan memancarkan akhlak, tentang Nur Muhammad ini lebih memancar lagi akhlak. Tentang Nur Muhammad ini kalau diartikan pancaran keterpujian. Kalau yang tasawuf mubtadi, tasawuf dasar itu apabila hati seseorang bersih, maka akhlaknya pun akan bagus. Sifat keterpujiannya pun bagus. Tetapi kalau yang mutawasid itu lebih memancar lagi. Kalau yang muntaha lebih lagi itu. Mutawasid itu sama dengan mutabaah. Nur Muhammad itu mutabaah, mengikut kepada Rasulullah. Tetapi kalau muntahi itu perangainya. Bukan sekedar mengikut tetapi sudah menjadi tabiat, bukan keterpaksaan lagi. Di situ hebatnya. Apa itu kupasan daripada tasawuf muntahi atau muntaha, tasawuf atas? Itu ada tiga. Ada tiga. Sebagaimana yang Nabi katakan itu, oh maaf, kupasan ma'rif tasawuf muntahi itu adalah tentang mengenal Nabi kita, mengenal Muhammad Rasulullah SAW, bukan sekedar nurnya. Di dalam mengenal Nabi ini ada 5. Pentingnya mengenal itu adalah al-wailu liman layak rifuni. Celaka bagi orang yang tidak mengenal aku, Jerman. Celakanya kalau tidak mengenal Nabi itu akhlak rusak. Tidak ada contoh. Jadi di dalam hal mengenal Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad itu ada 5. Yang pertama itu dalail. Oh bukan, maaf. Jadi mengenal Nabi itu ada 3. Ada mengenal secara basyariah, Muhammad basyariah, ada Muhammad ruhiyah, ada Muhammad hakikiyah. Nah, ada 3 pengenalan kepada Rasulullah. Di dalam hal pengenalan kepada basyariah ini ada 5. Dalail, fadail, khasyail, samail, dan sirah. Ada 5 ini untuk membina akhlakul karimah. Di situ uswatun hasanah. Ada Muhammad ruhiyah ini sebagai syekh murabbi mursyid. Muhammad hakikiyah ini yang menjadi yang sesuai sebagai mazhar bagi wujudnya Allah. Nah, itu harus sempurna ke sana nantinya kita. Nah, sudah setengah jam. Nanti kita sambung lagi. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.